Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama Cermat, cerita horor masyarakat. Kali ini kita kedatangan narasumber bersama siapa Kang? Kang Ludin. Kang Ludin. Jadi pengalaman horor atau cerita horor apa yang akan mau bagikan di pengalaman horor kali ini? Pada tepatnya pada tahun 2012 kejadian itu berlangsung pada diri saya sendiri, bukan kata orang lain. Pas itu kalau nggak salah 1 minggu mau Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Posisi itu saya berkompromi sama teman-teman saya. Pada waktu itu kalau nggak salah pada malam minggu, anak muda lah. Iya, namanya juga anak muda ya, kumpul lah. Iya. Nah, pas posisi itu ada teman saya ngajakin buat nongkrong di Pertamina. Kompromi dulu. Ya, pada hari Jumat kalau nggak salah. Nah, pas posisi hari Sabtu kan, seenggaknya seminggu mau lebaran posisi kan, saya servis tuh motor kendaraan sama teman saya. Nah, pas hari Sabtu pagi itu saya servis motor di teman saya kan. Pas posisi itu kalau kata kakak saya kan, dia lewat, dia melihat saya. Jadi maksudnya lewat niat atau kayak gimana Kang? Nah, posisi saya kan servis motor kan di pinggir jalan. Nah, kakak saya kan mau main tuh ke rumah saya. Nah, posisi saya kan ada di bengkel. Nah, pas itu kakak saya melihat saya Di ada jalan. di jalan di bengkel. Nah, kakak saya bercerita sama saya tadi ngeliat kamu, kok muka kamu pucat. Nah, Pucet kayak pucet aja kayak orang gimana gitu ya. Saya juga nggak tahu kan. Nah, mungkin di situ kakak saya ada firasat kagak enak mungkin. Nah, pas posisi itu si motor kan udah diservis tuh sama teman-teman saya. Pas udah diservis sama teman saya yang harus coba katanya. Setelah diservis terus kendaraannya dicoba. Nah, saya lariin tuh kendaraannya ke arah Cilamaya, tepatnya di Dolok. Pas posisi itu saya nyoba, saya jalanin tuh motor, nyampe situ kok motor mati. Kan saya bingung, motor kan posisi baru diservis. Nah, kembalilah saya ke bengkel teman saya tadi buat tanya atau ngecek lagi. Nah, takutnya saya bawa kemana-mana kan, kalau kayak gitu kan bingung ya. Saya sama teman saya dibongkar lagi, servis lagi. Nah, begitu sekitar 5 atau 10 menit beres tuh servis. Saya nyoba lagi, tapi saya nyoba motornya nggak ke arah Cilamaya, saya ke arah Karasa. Jadi berlawanan arah. Nah, pas saya lari motor ke arah Karasa, alhamdulillah si motor enak, nggak ada kendala. Oh, yang tadinya mati terus tiba-tiba jadi jalan lancar aja. Nah, begitu udah enak, pulanglah saya ke rumah. Dan pulang ke rumah posisi kan udah sore juga ya, mau buka puasa. Pas kejadian itu kan saya di bulan suci Ramadan, jadi pas puasa. Nah,
setelah itu sekitar jam 5 sore kan saya ngabuburit lah, ngabuburit. Posisi motor kan udah enak, udah apa kan, Ya, karena udah baru diservis. baru diservis, Iya. mau ganti oli. Nah pas udah menjelang waktu mau maghrib, saya kan pulang ke rumah untuk berbuka puasa sama keluarga, sama ibu. Setelah ngabuburit pulang Nah pulang buat berbuka puasa. berbuka puasa. Nah pas menjelang pada sholat isya terawih kan, saya nggak terawih, Enggak terawih. nggak terawih. Saya mencuci motor. Cuci dulu motornya gitu. Nah, pikiran saya biar kelihatan ganteng si motornya. Iya. Nah, di rumah bibi saya, Oh, masih di rumah sekitaran keluarga. di rumah bibi saya. Kalau teman-teman saya kan pada terawih, saya enggak, sama keponakan saya enggak terawih. Pas posisi habis mandiin motor, tarawih juga kan udah bubar lah, Udah selesai. udah selesai. Nah lihatlah saya ngebelin teman-teman, jadi nggak nongkrong kan kayak gitu. Oh, jadi si Akang itu menghubungi teman-teman buat nanyain gimana nih nongkrong, jadi enggak gitu. Ya Oh, ternyata teman saya habis pulang tarawih, kita bertemu di tempat nongkrongan lah, enggak, untuk mendiskusikan gimana kita nongkrong gitu. Kan udah sepakat nih kita nongkrong di daerah Cepet atau Pertamina. Nah posisi teman-teman saya udah pada siap, giliran saya yang ngajakin teman-teman saya itu mau ganti baju. Soalnya kan pas nyuci motor tuh ya bang, nyuci motor, baju saya kan saya lepas baju sama levis. Posisi itu baju buat lebaran lah. oh, Lebaran baru. namanya anak muda kan Anak biasanya muda. kan Ya, baju buat lebaran juga kan dipakai Ya. duluan. tempat kedua. Posisi itu saya nyuci motor kan pakai kolor doang. Nah, jadi baju yang baru, celana yang baru saya titipin di bibi saya, dan karena saya nyuci motor di bibi saya kan. Pas saya mau ngambil baju yang di dalam rumah bibi saya pada nggak ada, rumahnya dikunci, Rumahnya tuh dikunci. rumahnya dikunci. Nah, ditelepon lah bibi saya sama saya. Nah, saya telepon begini. Nah, ternyata bibi saya ada di rumah bibi saya lagi, kakaknya bibi saya. Jadi masih Masih Di saudara, keluarga. kerabat, saudara. Disusulah sama saya nih ke rumah bibi saya lagi. Saya ambil tuh kuncinya, kunci rumahnya bibi saya, yang ada baju dia saya. iya. Nah, pas itu posisi saya, bibi saya juga ikut pulang sama saya. Nah, jadi teman-teman saya udah pada siap, jadi saya kayak orang bingung kan, baju belum beres kan. Pulanglah sama bibi saya pakailah tuh baju. Nah, saya panasin motor, berangkatlah kita semua nih, udah berangkat ke arah Pertamina. Yang tempat janjian Janjian bareng-bareng. bareng-bareng. Nah, setelah itu ada teman saya, kan dia pas tepat di depan saya. Kan di Kecepet kan ada pasar malam atau onsel. Iya. Nah, kan posisi kan mau lebaran juga, jadi ada polisi lah nunggu di situ. Dan jalannya dibagi dua gitu, Buat ngatur buat lalu ngatur lintas. lalu lintas. Iya. Nah, mungkin
saya juga nggak tahu. Nah, pas posisi itu teman saya nabrak polisi lah. Nabrak Kakinya polisi. nabrak polisi. Nah, teman saya kan teman saya nggak sengaja mungkin ya, tahu mungkin ngelantur tahu gimana, saya juga nggak tahu. Nah, posisi itu teman saya minta maaf lah sama polisi tersebut. Nah, kita berangkatlah lagi. Setelah kita sampai di Pertamina itu, setelah di tempat Pertamina itu kita jejer tuh si motor anak muda lah kasarnya ya, kita nongkrong anak muda. Nah, kita jejer itu motor Ya kayak tempat-tempat nongkrong anak motor motor lah. lah, motor lah. Nah, posisi saya, teman-teman saya udah pada pesan kopi, pesan rokok. Nah, saya merasa ada yang tertinggal. Apa itu Kang? Saya juga bingung apa kan yang tertinggal. Ternyata HP saya nggak kebawa, belum HP saya tadi. Jadi HP Akang tuh ketinggalan di rumah Bibi tadi yang saya ketinggalan bajunya pas saya cuci motor. Nah, teman saya CS lah, mau kemana? Udah biarin HP mah. Kalau nggak ada HP kata saya nggak enak. Nah, saya mau pulang lagi. Pas saya mau pulang lagi, teman-teman saya ditahan tuh, nggak boleh pulang dulu, biarin aja gampang HP mah. Tapi saya memaksakan untuk pulang mengambil HP lagi. Nah, pulang seperti itu. Pulanglah saya sendirian lagi. Setelah sampai di tempat rumah bibi saya nanya tuh sama bibi saya, "Bi, ada HP saya nggak kan? Tertinggal di sini. Iya. Soalnya HP saya nggak ke bawah." Bibi saya mungkin meledek saya atau membohongi saya. Nggak ada katanya, nggak ada HP. Bercanda lah. Bercanda. Nggak ada HP. Nah, setelah itu saya maksa-maksa, "Ayo Bi, kemana HP saya?" Nah, bibi sekolah HP sama bibi saya. Ternyata ponakan saya emang sengaja ngumpetin HP saya. HP-nya Akang Eh, gitu. ternyata. Kan posisi itu kan saya ada satu sinetron lah yang saya sukai di televisi tersebut. Setelah bibi saya nawarin, dan bibi saya juga melarang saya untuk kembali lagi ke tempat tongkrongan yang dimana teman-teman saya sekarang pada saat itu pada nongkrong lah. Nongkrong. Jadi sempat itu si bibi itu ngelarang Akang buat balik lagi ke lokasi atau tempat teman-teman Akang nongkrong. Ya, seperti itu kejadian. Tapi perasaan saya kembali lagi ke perasaan saya. Nah, bibi saya juga nawarin ke saya, udah katanya jangan berangkat, di sini aja kita ngeliat sinetron ini kesukaannya kamu. Tapi kata saya tekan, tadi males. Saya lagi pengen nongkrong sama teman-teman saya. Bawa rasa saya itu di tempat sana itu yang dimana teman-teman saya lagi nongkrong itu terlihat terang banget. Maksudnya tuh terang kayak gimana Kang? Bisa dijelasin? Terang seakan memanggil jiwa saya untuk kesana kembali. Memaksakanlah saya dengan niat yang tidak tahu arah. Saya balik lagi ke tempat di mana teman-teman saya menongkrong. Iya. Bibi
saya ngeliatin saya terus, udah jangan sini aja lihat film ini, udah lebih kata saya pengen kesana kagak enak, temen saya ngajakin masih saya nggak balik lagi kan gitu, kagak enak ya gitu. Nah, setelah itu posisi saya berangkatlah. Nah, baru aja 1 kilo dari tempat ini saya, si motor tersebut yang saya udah servis mati kembali. Jadi motor yang tadi habis diservis mati lagi. Nah, saya kan jadi bingung, ada apa ini motor? Padahal motor baru diservis. Nah, apa mungkin kehabisan bensin atau apa gitu kan? Nah, posisi itu saya nyalain lagi, alhamdulillah kan nyala, hidup lagi si hidup motor. lagi si motor itu. Tapi jarak 1 kilo lagi mati lagi si motor. Oh, jarak 1 kilometer mati gitu motornya. Tiba-tiba lagi matinya. Tiba-tiba lagi. Nah, pas motor saya mati itu jarak yang 1 kilo mati dari tempat bibi saya nyalain lagi di tempat posisi 1 kilo lagi mati lagi, kan ada tukang bensin ya, saya kira kan habis bensin mungkin. Nah, cobalah saya isi tuh motor saya, isi bensin. Iya, yang mungkin salah satu kendalanya motor mati Iya. ya bensinnya habis atau gimana ya. Iya, Ya akan isi isi bensin. Nah, setelah itu saya coba isi bensin dengan 1 botol bensin. Iya. Ternyata belum masuk semua si bensin. Dari tangki itu udah penuh Jadi si tangki penuh. bensinnya. Berarti bukan dari masalah bensin dong. Bukan masalah bensin, makanya saya ada kendala apa di motor kan, saya bingung. Nah, jadi si bensin itu nggak semuanya saya masukin. Nah, tempatlah nitip di tempat gimana tukang bensin itu. Dan soalnya kan posisi bensin saya penuh di tangkinya, jadi ada sisa setengah botol lah. Iya. Jadi si bensin itu asalkan masukin nggak cukup. Nggak cukup karena full gitu. Karena masih full. Iya. Si tangkinya. Nah, saya coba tuh udah isi bensin, udah saya bayar, sisanya saya titipin. Cobalah saya berangkat lagi kan, nggak, soalnya teman saya mungkin nungguin saya. Iya, karena nggak enak juga ya Karena udah nggak enak ditungguin. juga, betul. Setelah itu si Nyala motor kan? nyala kembali. Nah, setelah nyala saya berangkat lagi, tapi tetap saja jarak 1 kilo si motor tersebut mati lagi. Si motor mati lagi. Nah, perasaan saya mulai nggak enak nih, ada apa kan motor kan kayak gitu. Apa mungkin lah besok pagi saya servis kembali motor, Iya. seperti itu. Tapi setelah 3 kali mati si motor tersebut, ketiga kalinya nyala lagi, alhamdulillah kedepannya nggak ada kendala lagi kan. Setelah tanggal servis kembali. Bukan servis, setelah mati ketiga. Mati ketiga kali. Ketiga kalinya alhamdulillah kedepannya nggak pernah mati lagi si motor. Jadi 3 kali mati motor. Nah, setelah ketiga kalinya tersebut nyala kembali si motor saya, alhamdulillah sampai dengan tujuan saya di Pertamina, Di tempat nongkrong di tempat anak-anak. nongkrong anak-anak. Iya. Nah, posisi saya sampai di tempat tongkrongan saya itu saya standingin motor saya. Nah, sambil saya putar atau parkirkan dengan secara benar gitu, berjejer. Nah, setelah itu saya ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman, ngopi, rokok kan.
bercerita-cerita kesana kesini. Nah, setelah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah, nggak lama kita bubar. Posisi Dari tempat udah tongkrongan. dari tempat tongkrongan, posisi udah malam juga, sekitar setengah 12. Nah, setengah 12 malam. Setelah itu berkonvoy lah kita sekitar 8 atau 10 motor dari tempat tongkrongan tersebut ke arah pulang. Nah, saya bubar dari tongkrongan tersebut, berkonvoylah kita antara 10 atau 15 motor. Setelah kita konvoy itu, ada teman saya, mungkin posisi saya paling depan tadinya kan, posisi teman-teman saya di belakang semua. Nah, satu persatu melewati saya. Nah, satu persatu Si teman-teman melewati. akang yang di tempat tongkrongan tadi. Iya, melewati saya. Pas posisi itu teman saya ada yang ngegeber motor, Gerung-gerung lah. gerung-gerung motor sambil kenceng kan, weh, namanya juga anak muda lah ya, Iya. anak muda. Nah, posisi itu hati saya kan panas. Nah, panas. Jiwa mudanya tuh Jiwa timbul. mudanya timbul kan. Jiwa mudanya timbul, saya mau narik gas. Pas saya nengok ke arah kiri saya, kok ponakan saya kan gitu di samping saya, Ternyata masih saudara. masih gitu. saudara ponakan saya. Nah, jadi saya posisi mau narik gas kan nggak jadi. Nah, ngobrol lah saya sama ponakan saya seperti itu. Posisi saya juga tahu di depan ada motor kan, ada motor. Ada motor. Cuman masih jauh, dia lampunya pakai lampu LED. Oh, Jadi yang ke mata kan, silau gitu ya ke Silau. mata ya. ke mata. Tapi posisi dia masih jauh kan, Iya. ada sekitar berapa kilo itu dari saya jauh. Cuman posisi saya itu lagi ngobrol sama ponakan saya, Sama saudara. sama saudara. Nah, kembali lagi saya berpikir teman-teman saya masih ada enggak yang di belakang kan, gitu. Nah, pas posisi saya nengok ke arah belakang, ternyata teman saya masih ada. Nah, pas posisi saya menghadap kembali ke depan, posisi motor yang jauh tadi tiba-tiba menghantam saya. Jadilah tuh kan tabrakan. Jadi motor yang pakai lampu LED itu yang nabrak akang. Nabrak saya. Posisi dia 4 orang, 3 cowok, 1 cewek, satu motor. Satu motor. Jadi satu kendaraan dibawa sama 4 orang. 4 orang. Nah, setelah kejadian tabrakan itu kan, pas jebretnya itu, posisi saya kan langsung asa jiwa saya itu langsung layak. Iya, kayak orang apa ya? Ngerasa ya kayak kita ibarat jatuh aja, blek, Iya. kayak gitu aja ya. Nggak sadar lah. Nah, pas posisi saya itu, saya nggak inget sama sekali apa saya tabrakan atau enggaknya. Pas posisi itu, pas saya jebret, perasaan saya ada di dasaran putih, langit putih. Saya nggak terpikir kalau saya tabrakan. Oh, jadi ketika waktu kejadian akang Tabrakan. dihantam nih sama motor ya, motor yang tadi jebret, bayangan di diri akang tuh kayak berasa bahwa semuanya tuh sekitar putih. Putih semua, nggak ada suara orang, cuma dasaran putih, langitan putih. Saya nggak melihat satu orang pun di situ.
Mm-mm. Berpikirlah saya kan, saya di mana? Apakah saya sudah mati atau gimana? Saya nggak tahu. Jadi akang sempat berpikir kalau diri akang tuh ya namanya tabrakan kenceng Iya, mungkin kali ya. kenceng. Nah, setelah itu sekitar 5 menit atau 10 menit lah ya, si posisi putih itu menjadi gelap kan, Yang tadinya warnanya putih terus tiba-tiba jadi gelap. jadi gelap, 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 gelap. Nah, telinga saya mendengar bahwa banyak orang nih, ya kan, banyak orang. Nah, setelah itu kan ada teman saya tuh juga, kita kan bertabrakan beruntun, tabrakannya kan beruntun. Nah, setelah itu saya mendengar suara teman-teman saya, atau orang, mungkin ada orang lewat atau mau nolongin saya atau gimana kah, kayak gitu saya nggak tahu. Jadi akang tuh posisi gelap kayak ada orang-orang yang Iya, kerumunin akang terus manggil-manggil lah. manggil, katanya teman saya kan namanya Agung ya, Iya. Agung, Agung katanya, Agung itu, Agung di bawah, cepetan ke bawah. Saya kan kasarnya baru sadar ya, ada apa ini kan. Jadi di sini tuh yang jadi korban tabrakan tersebut tuh bukan akang doang, Bukan, ternyata masih banyak juga masih yang lain. banyak juga yang lain. Kita bertabrakan beruntun sekitar 4 sampai 5 motor Jadi sekitar 4-5 kendaraan yang ditubruk oleh si ditubruk oleh makan tersangka motor yang pakai tersebut. LED. Iya. Nah, setelah itu saya mungkin sadar, apakah ini tabrakan, kata saya teh kan, tabrakan. Ternyata benar, tabrakan. Ya terasa jiwa saya kan masih muda lah ya. Saya melihat orang yang telah menabrak saya. Nah, posisi melihat ke kiri saya, ponakan saya terbaring kan, teman-teman saya terbaring. Ini kok bukan teman-teman saya, kata saya. Apa ini tabrakan, kata saya teh. Kan kayak gitu. Ternyata benar, posisi dia di depan saya. Wah, mungkin wah ini katanya orang yang nabrak ya ini. Nah, posisi saya kan duduk ya. Saya mau diri tuh kan, mau diri. Mau saya tonjok si anak tersebut yang telah menabrak saya dan teman-teman saya. Ternyata kaki saya potong karena tertabrak oleh bannya dia. Mungkin yang dimaksud patah kali. Patah kaki ya, sama patah dagu, paha. Posisi saya kan, motor saya kan ditrondolin itu kan sisa besi. Iya. Nah, mungkin dia kenceng, mungkin saya juga posisi emang lagi kenceng itu, ngompoy. Pas nyampe saya mau nonjok dia, kaki saya rasa sakit gitu ya, ngilu. Duduk lagi lah saya sambil memegang kaki saya. Nah, setelah itu saya belum kaget kan, Karena belum sadar, karena belum tahu. belum tahu. Ya, kalau kaki kita patah. Iya, kaki saya patah. Pas nyampe saya pegang nih si lepis, kok darah semua kaki saya. Dari mulut lah kok darah lagi kan gitu. Si dari alis ini sobek kan, si darah netes. Berarti itu kenceng banget ya. Kenceng banget mereka. Nah, nyampe situ saya lemes kan, saya karena kaget. Nah, nyampe situ ada kawan saya, nah, anak-anak pang lah ya. Jadi waktu tabrakan itu di kampungnya mereka.
Jadi lokasi kejadiannya tuh dekat kampung punya Akang. Ya di Dolok itu daerah Honda Silamaya. Nah setelah saya lemas sama teman saya, diangkatlah saya kan ke rumah sakit. Diangkat sama teman Akang dibawa Saya ke rumah ke sakit. rumah sakit. Nah dikira saya sendirian di rumah sakit itu, ternyata sama anak-anak yang telah menabrak saya. Jadi si tersangka juga sempat dibawa ke rumah sakit. Dan Bareng rumah sakitnya juga sama. posisi. Setelah itu posisi rumah sakit kan nggak kuat, maksudnya nggak kuat karena saya pada patah-patah gitu kan ya. Iya. Mungkin saya kan orang nggak punya lah ya, buru-buru nanti ke rumah sakit gede, saya takutnya ibu saya atau saudara-saudara saya Kepikiran karena biaya kan gitu. Nah posisi itu pas saya tabrakan, teman-teman saya ada yang nyusulin ke keluarga saya, orang tua tepatnya saya. Pas nyampe rumah saya, posisi teman saya untuk pintu, manggilin kedua orang tua saya. Ternyata yang keluar terlebih dahulu katanya bapak saya. Nah berceritalah teman saya bahwa saya tabrakan ke bapak saya. Bapak saya otomatis kaget kan. Jadi si temen Akang tuh ngasih kabar atau ngasih tahu ke Keluarga saya. Setelah bapak saya terburu-buru sama teman saya ke rumah sakit untuk menjenguk atau melihat saya, keadaan saya gitu. Nah kalau ibu saya, dia nggak mau melihat saya. Karena mungkin yang namanya ibu ya gitu kan, lihat anak dengan kondisi kayak gitu mungkin agak sedikit khawatir, lemas gitu. Nah cerita ibu saya nggak mau nengok saya karena saya takut dia lemas lihat Akang, melihat saya, keadaan saya iya. gimana gitu kan, hidup atau enggak kan, kayak gitu, selamat atau enggak. Nah ibu saya mau berangkat, dia nggak bisa diri karena lemas, Sok kaget. Nah setelah itu kata ibu saya kuat-kuatnya pas ada suara tanpa rupa atau tanpa wujud. Maksudnya suara tanpa rupa tuh kayak gimana? Dia manggil kah atau dia ngasih apa kah atau gimana? Dia ngasih saran, udah katanya berangkat aja, tengok anak lu, insya Allah nggak bakalan apa-apa dia mah. Jadi si suara tersebut tuh ngasih tahu ke mamanya Akang, mama saya, untuk menengok saya. Udah katanya lihat aja ke sana, dia mah nggak bakalan apa-apa, insya Allah selamat dia mah. Soalnya posisi atau di badan saya pas ada keruhun yang lagi menjaga saya, mungkin sama yang di atas juga sama Gusti Allah, mungkin belum di inilah, masih disayang gitu sama Gusti Allah. Insya Allah. Nah pas posisi itu ibu saya langsung terburu-buru kan nengok saya ke rumah sakit tersebut. setelah dapat bisikan Suara tanpa wujud itu, ibu saya langsung berdiri, langsung berangkat nengok saya. Nah setelah sampai di tempat saya dirawat kan, ini pertolongan
pertolongan pertama kasarnya kan, rumah sakit pertolongan pertama. Nah posisi saya, ibu saya juga udah mikirnya kan yang aneh-aneh, biaya dari mana Iya. kan, seperti itu. Berhubung keluarga saya kan mikirnya kan biaya dari mana, ibu saya kan cuman serabutan gitu, Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga, bapak kan serabutan. Setelah itu ada pikiran saudaranya itu pernah dibawa ke tempat patah tulang, Oh, iya. tempat patah tulang. Disusul kah sama bapak dan teman saya ke tempat teman ibu saya yang pernah dibawa ke patah tulang. Nah, setelah itu diantarlah saya sama orang tersebut ke tempat di mana dulu dia pernah di patah tulang tersebut. Nah, dibawa sama. Pas posisi itu sekitar 1:30 malam pada malam minggu. Nah, setelah saya nyampe sana, saya nggak sadar kan ya selama 3 hari. Nah, yang Akang alami itu selama kejadian seperti itu tuh, kita kan sering dengar ya namanya orang koma atau apa sih hal yang dialami Akang pas kejadian, pas begitu tabrakan Akang tadi sempat katanya nggak sadarkan diri Ya. selama 3 hari, apa yang dialami Akang? Nah, setelah itu yang saya alami, perasaan saya gitu ya kan, raga saya emang ada di tempat patah tulang tersebut, tapi jiwa saya, perasaan saya ada di tempat dimana saya kecelakaan tersebut. Nah, tapi posisi saya masih pakai baju yang saya pakai, celana yang saya pakai, tapi saya nggak pakai alas kaki atau sendal. Jadi pas ketika Akang setelah nggak sadar dibawa ke ahli patah tulang, jadi seakan-akan tuh kayak jiwa si Akang tuh ada di tempat lokasi atau kejadian pas Akang tabrakan Iya, atau kecelakaan. iya. Saya ada di situ selama saya kan malam minggu tabrakan. Nah, hari sampai hari Jumat saya ada di tempat tersebut. Berarti malam minggu sekitar antara 4 sampai 5 hari mungkin. Nah, itu sekitar segitu 5 atau 4 hari. Nah, yang saya alami di tempat itu, raga saya ada di tempat patah tulang, alus saya ada di mana saya kecelakaan tadi. Nah, jadi posisi saya mau pulang, saya nggak bisa. Saya mau pulang nggak bisa, alus saya mau pulang, tapi saya nggak bisa. Jadi pas Akang berperasaan atau bahwa diri Akang itu ada di lokasi pas terjadinya kecelakaan Akang gitu ya, Akang tuh sebenarnya ada rasa ingin pulang, Ingin cuma pulang, nggak bisa pulang. Cuma nggak bisa pulang Kenapa? karena kalau saya posisi saya mau pulang selalu keluar nenek-nenek bungkuk bermata merah, berkuku tajam, dan rambutnya pun seperti keris ke atas, baju putih. Nah, posisi saya kan kalau saya mau pulang pasti dia nongol. Saya tidurlah di tempat dimana kalau nggak salah saya tidur di tempat orang berjualan kacamata. Di situ setiap perasaan saya pagi ke siang ke sore ke malam cepat sekali kan, paling hitungan detik. Perasaan saya malam lah, pagi lagi, siang lagi, malam lagi, pagi lagi, siang lagi, malam lagi. Jadi seakan-akan hari itu berputarnya cepat banget Cepat tuh. ya,
sampai saya gimana sih kan kalau orang gila, mbak kesana balik lagi Kayak lontang-lantung, kayak luntang-lantung. Saya di sana nggak ada tujuan yang nggak ada tujuan jelas. jelas, saya mau pulang kok nggak bisa, padahal dari di tempat saya kejadian melihat ke tempat posisi kampung saya terlihat. Sebelumnya saya mau tanyakan, alasannya si nenek ini itu nggak ngebolehin akang pulang itu apa kira-kira? Apakah sempatkah akang berkomunikasi dengan nenek tersebut? Kenapa saya nggak dibolehin pulang? Saya nggak berani, soalnya dia serem banget, Karena melihat kondisi dia rupanya berupa seperti seperti ngeri kan kayak gitu. Saya cuman kalau dia nongol saya lari. lari, tutup muka saya kan. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Nah, bukan kejadian saya juga kan di situ. Kalau waktu saya masih sekolah gitu, teman saya juga meninggal di situ. Jadi lokasinya sama kejadian di situ Sama juga. di situ. Nah, kalau teman saya tanpa luka tapi meninggal. Berarti luka dalam. Luka dalam. Nah, saya juga tadinya nggak percaya sama teman saya kan. Nah, posisi kan saya dulu masih sekolah sama teman-teman saya yang almarhumah itu almarhum. Nah, posisi almarhum itu bercerita teman-temannya almarhum tersebut bahwa di tempat tongkrongannya di kampung mereka. Nah, kalau setiap malam atau gimana gitu ya, saya juga nggak tahu persis kan. Kadang-kadang kan gitar bunyi sendiri, piano bunyi sendiri kan gitu. Di tempat tongkrongan teman akang yang meninggal, Nah, di lokasi yang lokasi akang yang jatuh. Nah, posisi teman saya itu ada yang sakit kan, ada yang sakit. Nah, dimintain lah ke orang yang bisa atau paranormal Iya. gitu. Kata orang paranormal itu, ini teman kamu pengen pulang, almarhum tersebut. Dia nggak bisa pulang karena katanya setiap pengen pulang dia nggak boleh sama nenek-nenek tersebut. Ada nenek-nenek penguasa disitulah mungkin. Nah, saya mau tanya lagi nih Kang, ketika akang nggak sadar, akang kan juga katanya temennya juga kan sempat jatuh atau kecelakaan di lokasi tersebut yang meninggal dunia. Ya. Sempat nggak bertemu? Enggak. Enggak. Tadinya saya juga nggak percaya, apa iya kan, kata saya kan, saya sebelum itu kan belum kejadian saya kan, itu saya dulu. Saya juga di situ nggak percaya kan. Tapi setelah saya ngalamin, ternyata benar. Di situ penguasanya itu nenek-nenek itu yang bungkuk, rambutnya berulir seperti keris ke atas, tangannya panjang, kukunya si mata ini merah keluar. Merah tuh merah menyala apa kayak Merah menyala. merah menyala? Nah, setiap saya pengen pulang, saya selalu ditahan oleh dia. Si nenek-nenek tersebut. Dan posisi raga saya juga udah dikuasain sama wanita cantik tapi rambutnya botak. Wanita cantik, mukanya cantik tapi nggak ada rambutnya, botak. Masih muda. Di raga saya yang di tempat patah tulang. Nah, pas saya udah sadar hari Jumat setelah malam minggu saya tabrakan, setelah 4 hari atau 5 hari saya sadar, ya kan, ibu saya bercerita, pas saya bawa kamu kan posisi patah tulangnya kan di belakangnya kan masjid. Nah, saya katanya nyampe tempat tersebut sekitar 1:30 atau jam 2 malam, pas malam minggu.
posisi ibu saya kan bawa saya pakai mobil pol buntung lah kalau bahasa Iya. Jawanya, polbak, Kendaraan umum lah. kendaraan umum polbak lah. Nah, posisi di masjid itu ada kakek-kakek berbaju putih di depan pintu masjid. Jadi ketika ibu akan di masjid terus bermunajat lah, Iya, memang atau berikhtiar, dia didatangi sosok kakek-kakek berbaju berbaju putih. sedang wirid di depan masjid, di depan pintu masjidnya sedang wirid. Nah, posisi saya kan pakai mobil kan. Saya juga sampai bercerita ke teman saya, kalau saya nggak ada umur, saya bilangin ke teman-teman saya semua, saya minta maaf, takut saya nggak kuat dan kayak gitu. Ternyata alhamdulillah Allah berkehendak lain dan masih sayang sama saya sampai saat ini. Nah, pas posisi saya udah di patah tulang tersebut, nah saya langsunglah dikerjain sama penghuni atau yang mempunyai pondok patah tulang tersebut, diobatin. Nah, sampai saya karena dagu saya potong, saya sempet ditali seperti tali pocong kan, buat Diikat. diikat biar enggak sini kan, biar enggak bawah. Nah, sampai kaki saya juga udah sama orang itu udah ditali-tali kan biar nyatu lagi mungkin tulangnya, diperban kasih kayu. Nah, setelah sekian hari ibu saya selalu tahajud di tempat saya dirawat itu, tahajud hajat apa buat berdoa supaya saya cepat sembuh panjang umur lagi kan. Nah, setelah saya kejadian itu ya saudara-saudara saya pada mintalah ke orang-orang pintar untuk supaya saya cepat sembuh atau narik halus saya Buat dibawa pulang lagi ke raganya akal. lembut saya. Nah, setelah saudara kakak saya meminta sama orang bisa atau kiai gitu, dan kiai tersebut bilang ini mah nggak bakal apa-apa anak ini mah, insya Allah anak ini mah kuat. Seperti itu, saya juga kan nggak tahu. Nah, setelah saya dirawat sekian hari, pas hari Jumat kan di belakang pondok patah tulang itu kan ada masjid ya, ada masjid. Setelah badak azan Jumatan, nah pas azan Jumat saya tiba-tiba langsung menangis kata ibu saya pengen pulang, saya udah nggak kuat di raga ini, bahwa raga ini panas. Maksudnya yang bilang seperti itu akang atau apakah si jiwa akang yang dirasuki atau kesurupan? Raga saya yang dimasukin oleh perempuan yang saya tadi ceritakan, perempuan cantik tapi tak berambut atau botak. Jadi selama akang kejadian, akang berperasaan bahwa diri akang itu ada di lokasi kejadian tempat akang celaka, jiwa akang itu dikuasai oleh makhluk halus. Halo. Si perempuan cantik yang berkepala botak. Ya, nah, setelah saya menangis dan berbicara kalau saya ingin pulang, saya nggak kuat di raga ini, kalau raga ini saya panas, di raga ini saya panas, saya pengen pulang, saya pengen di tempat saya nggak kuat, panas, saya pengen pulang. Seperti itu saya nangis, kata ibu saya. Setelah ibu saya minta air,
sama orang yang bisa. Alhamdulillah setiap saya berbicara sama teman-teman saya pasti saya langsung apal. Tadinya sebelum kejadian itu kalau saya habis ngobrol sama teman saya udah lupa Jadi seakan-akan tuh kayak orang lupa ingatan. ingatan. Biar misalkan Akang nih ya ngobrol sama saya, Akang berangkat aja, Akang ngobrol lagi sama saya nggak inget tadi ngobrol apa sama Akang, saya nggak inget. Segitu ya. Saya juga jadi bingung kan. Nah pas posisi habis pada Jumat Jubah saya udah menangis, baru tuh saya ingat ibu saya, ayah saya, kakak saya, kerabat-kerabat saya. Kalau habis ngobrol ya ingat itu isinya. Nah setelah kejadian itu saya ada kabar kalau yang telah menabrak saya, yang lelaki 3 dan wanita 1 itu katanya ada yang meninggal 1. Dari keempat yang nabrak Akang itu, Saya yang cewek apa yang cowok? yang cewek, Yang cewek. katanya. Itu meninggalnya di lokasi kejadian apa sempat dibawa rumah sakit? Sempat dibawa ke rumah sakit katanya, di rumah meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Nah setelah saya dirawat selama kurang lebih 20 atau 25 hari di tempat pondok patah tulang. Pulanglah saya, alhamdulillah saya bisa pulang cepat. Nah, bisa pulang cepat. Dan ada cerita juga kan nih Kang, ada cerita juga ceritanya datang dari pengolah pondok patah tulang tersebut yang telah merawat saya. Nah, dia bercerita seperti ini Kang. Saya baru kali ini katanya kedatangan tamu malam setengah 2 atau jam 2 malam. Posisinya saya langsung digarap. Oh, ya, jadi langsung begitu Akang datang melihat kondisi apa langsung ditangani Langsung secepat ditangani mungkin. secepat mungkin. Biasanya katanya kan kalau udah jam 9 mau jam 10 atau jam 11 ada yang datang, dirawatnya nanti pagi, diolahnya gitu. Nanti pagi lagi mau sebengkak apapun ya pagi lagi tetap. Nah, tuh posisi dia bercerita sama saya katanya pas mau ada tamu kamu katanya Kang Udin, saya nggak bisa tidur. Jadi oh iya nggak bisa tidur. Jadi seakan-akan tuh ada firasat. Ya iya, saya nggak bisa tidur katanya. Udah dari jam 9 itu saya pengen tidur, masuk ke kamar, perasaan kamar saya panas banget. Seperti itu kan ceritanya. Keluar lagi lah orang tersebut, pengolah pondok itu keluar lagi. Dia ngerokok, ngopi. Jam 10 atau setengah 11 malam dia masuk kembali ke kamarnya. Setelah pengolah pondok tersebut bercerita sama saya katanya udah jam 11 atau setengah 11
dia masuk kamar lagi. Tetap saja Kang, hawa kamarnya itu panas banget. Jadi di dalam ruangan kamar dia tuh seakan-akan panas banget, Panas banget. nggak kayak Nah, biasa-biasanya. nggak kayak biasa-biasanya katanya, dia kan tidur nggak bisa. Dia keluar lagi nongkrong sama teman-temannya, bergitaran, main gitar gitu. Udah setengah 12 atau jam 12 katanya dia masuk kamar kembali. Nah, masuk kamar kembali, ketiga kalinya dia tetap masih ngerasain panas. Nah, dia katanya, kok hawanya sekarang panas amat, mau ada apa katanya. Tadi Udah tuh, kayak ya, biasa-biasanya. kayak biasa-biasanya. Nah, posisi itu dia keluar lagi kan, keluar lagi jam setengah satuan keluar, ngopi lagi, ngerokok-rokok lagi santai di depan rumah. Sampai setengah dua saya datang sama rombongan keluarga saya, membawa saya ke tempat pondok patah tulang tersebut. Nah, dia sambil berjalan sambil berbicara, ternyata mau ada ini katanya. Saya nggak bisa tidur. Jadi seakan-akan tuh ada firasat bahwa mau akan kedatangan tamu atau akang gitu ya. Iya. Saya baru kali ini katanya ngerasain mau ada tamu tapi nggak bisa tidurnya atau panasnya seperti ini. Seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya saya belum pernah, baru kali ini saya ngerasain seperti ini. Mau ada tamu kamu katanya. Nah, ya mungkin ini mah mungkin yang ibu saya ceritakan tadi, ada kakek-kakek pas saya datang sedang lirik di depan pintu masjid. Mungkin saya juga kan aneh kayak gitu ya. Terus ada suara, dari mulai suara tanpa wujud kan, seperti itu. Nah, setelah itu dia bercerita kembali, baru kali ini katanya tulang yang saya sambung kok cepet pertumbuhan tulangnya. Jadi nggak kayak biasa-biasa pasien yang dia Iya, tangani. dia tangani. Biasanya kalau pup gitu ya, kalau udah dikasih air minum yang nggak bisa pup itu kan ada kan kalau di situ yang nggak bisa pup sampai tulang tersebut tumbuh. Iya. Nah, karena kalau pup kan kita pasti ada ngeden lah, Iya. takutnya si tulang tersebut renggang Geser kembali, atau- geser. Pas kamu katanya baru juga 3 hari kok udah bisa pup. Saya juga bingung, kadang-kadang orang mah 1 minggu, kadang-kadang lebih baru bisa pup. Kok kamu 3 hari udah bisa katanya. Ini juga si tulang alhamdulillah kok cepet katanya. Saya juga kan bingung. Nah, setelah posisi kalau nggak salah saya malam Jumat sebelum kejadian saya nangis kan. Nah, malam Jumatnya itu saya tidur, tapi tidur kayak nggak tidur. Saya bermimpi gitu, bermimpi kalau ada kakek-kakek tinggi besar berjubah, pakai udeng-udeng hitam, pakai baju hitam, manggilin saya dalam mimpi saya. Nah, saya posisi itu saya kok masih kecil. Posisi sayanya masih remaja, kecil-kecil gitu. Oh, jadi kayak seakan-akan kayak anak-anak kecil. Anak-anak kecil, sayanya masih anak-anak kecil. Nah, posisi saya dipanggilin sama kakek-kakek tersebut dalam mimpi saya di pertigaan jalan. Nah, si kakek-kakek tersebut memanggil saya, "Jang, sini," katanya. Nah,
saya ngedeketin tuh si kakek-kakek tersebut. Ada apa kek? Udah katanya, kamu duduk tapi jangan di aspal, kamu duduk di bawah atau di tanah. Duduklah saya berbaring di tanah. Nah, si kakek-kakek tersebut mengelus-elus kaki saya, seakan kaki saya kan masih belum nggak patah gitu, udah masih anak-anak lah ya, Iya, masih normal gitu, masih normal, karena saat akan ketemu kakek tersebut juga akan kondisinya kayak masih kayak anak masih kecil. anak kecil. Nah, si kakek-kakek tersebut memegang kaki saya. Kan saya ngomong, kaki saya mau diapain? Udah katanya, kamu diem aja. Posisi kakek tersebut memegang kaki saya, kok kaki saya dibatak ke kanan, ke kiri, langsung ditarik tuh Kang, ditarik, belak, bunyi, ketemu. Suara tulang geser. Suara tulang geser. Oh, nah saya bangun. Nah, saya bangun, ternyata ibu saya ada di samping saya. Saya bangun. Nah, saya manggil ibu saya. Oh, itu ada kakek siapa? Di depan saya langsung keluar lewat pintu pondok Batang Tulang. Keluar aja itu memakai baju hitam, pakai udeng-udeng hitam, keluar. Nah, udah itu ibu saya kaget, terbangun oleh saya. Kakek-kakek tersebut udah pergi. Ibu saya bilang, udah katanya, itu mah kakek buyut kamu, jangan takut. Jadi yang seperti akan bicarakan rukun bahasanya ya. Aruhun saya, buyut saya. Nah, setelah itu kaki saya terasa berkesemutan. Ini kaki yang patah Setelah dibatak atau sama diurut si sama kakek kaki tersebut. pas sama pengurus pondok, saya nggak terasa berkesemutan. Mungkin setelah kakek-kakek tersebut dibatak, kaki saya berkesemutan, ya mungkin aliran darah kaki saya mungkin udah normal lagi. Mungkin pikiran saya, alhamdulillah kok kaki saya enak gitu, nggak ngerasa sakit lagi. Nah, kaki saya kesemutan. Setelah itu ibu saya bercerita, saya juga mimpi kalau kakek-kakek itu megang kaki kamu sebelah kanan, saya sebelah kiri, katanya. Kata si ibu saya. Makanya dia tadi pas bangun kaget, itu siapa, katanya. Kakek-kakek tersebut. Ibu saya bingung, ibu saya kaget, mungkin bangun tidur ya, mungkin sedang mimpi gitu. Nah, setelah dia bangun, ibu saya bercerita begini. Oh ya udah, alhamdulillah, mungkin saya bakal cepat sembuh kayak gitu. Saya udah nggak berpikir lagi, saya kembali lagi lah tidur. Nah, setelah saya tidur, alhamdulillah 20 hari ada kabar kalau saya bisa pulang. 20 hari bisa pulang ke kampung halaman saya. Dari lokasi Ali patah tulang. Nah, setelah 20 hari saya boleh pulang, tapi saya nggak mau pulang. Saya pengen dirawat sampai saya sembuh. Nah, sampai saya sembuh. Tapi mau gimana lagi dengan keadaan keluarga saya atau pemasukan keuangan lah buat bayar nanti gitu kan. Kendalanya juga di biaya. Nah, terpaksa di waktu 23 hari saya pulang, dipulangkan ke rumah sama orang tua saya. Tapi dalam keadaan saya juga alhamdulillah mendingan gitu, masih bisa pakai tongkat.
alhamdulillah orang di situ pada baik-baik. Ada yang ngasih tongkat, ada yang ngasih ketan kemban buat itu kaki saya yang patah, peralatan yang patah. Alhamdulillah. Nah, setelah sampai di tempat sini, saya melihat di jendela, kok ada kakek saya, kok ada nenek saya, nenek dari ibu dari bapak saya yang udah almarhum, sama atuk saya yang udah almarhum juga, bapak dari ayah saya. Dia menangis melihat saya. Tapi posisi saya juga masih ngelantur kan, bayang belum nyatu sekali. Cuman saya melihat kok ada nenek saya yang udah almarhum, kok ada ini, kok ada ini. Nah, setelah itu dia cuma bisa nangis ngeliatin saya, mukanya juga pucat sekali, pucat sambil menangis ngeliatin saya. Saya kan jadi takut kan, takut kok orang meninggal kok lagi ngeliatin saya. Posisi saya juga kok nggak tidur, nggak, saya posisi setengah sadar, posisi nggak tidur, saya setengah sadar melihat mereka melihat saya di belakang saya sambil menangis. Jadi saya juga ikutan sedih kayak gitu, ikut sedih. Mungkin kata saya berpikir mungkin udah waktunya saya berubah, maksudnya udah waktunya saya berubah menjadi lebih dewasa lagi, mungkin lebih gak kayak anak muda gitulah. Kasihan orang tua, mungkin kasihan orang tua saya kan, membiayain saya sekian besarnya untuk merawat saya dengan keadaan saya yang patah tulang gitu kan, daya nggak cukup sedikit kan. Nah, ke situ saya berpikir, ya mungkin saya harus berubah, kasihan orang tua saya. Nah, setelah saya sembuh sekitar 4 bulan, saya alhamdulillah udah bisa naik motor lagi, udah bisa normal lagi. Nah, setelah itu ya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih diparingi umur panjang, sehat walafiat, alhamdulillah. Sekian cerita saya, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.